tahukah kamu, kota yang kini menjadi pusat jutaan umat Islam dari seluruh dunia, dulu hanyalah padang tandus yang tak berair, tak berpenghuni, bahkan tak memiliki pepohonan. Tak ada yang menyangka, dari tanah kering di tengah jazirah Arab ini akan lahir peradaban yang mengubah dunia. Inilah kisah tentang Mekah, kota yang dibangun dari air mata, doa, dan pengorbanan. Disinilah ribuan tahun lalu seorang wanita bernama Hajar ditinggalkan oleh suaminya, Nabi Ibrahim, bersama bayi kecilnya, Ismail. Tak ada air, tak ada manusia, hanya terik matahari dan hamparan batu. Hajar berlari di antara dua bukit, Syafa dan Marwah, mencari setetes air. 7 kali ia berlari, hingga akhirnya dari bawah kaki Ismail, Allah memancarkan mata air Zam-Zam. Itulah awal kehidupan Mekah. Dari kesabaran seorang ibu, lahir sumber kehidupan yang tak pernah kering hingga hari ini. Mekah lahir bukan dari kekuasaan, tapi dari keimanan dan keteguhan hati seorang wanita solehah. Tahun-tahun berlalu, Ismail tumbuh dewasa. Suatu hari, Ibrahim kembali dengan perintah dari Allah. Bangunlah rumah untuk menyembahku. Mereka berdua mengangkat batu demi batu, hingga berdirilah Ka'bah, rumah pertama untuk menyembah Allah. Ibrahim berdoa, "Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman dan limpahkanlah rezeki kepada penduduknya yang beriman." Doa itu dikabulkan. Dari sinilah orang mulai berdatangan. Mekah menjadi tempat berkumpulnya manusia, pusat ibadah, dan kota yang diberkahi. Namun zaman berubah. Setelah berabad-abad, generasi manusia melupakan tauhid. Berhala-berhala memenuhi sekitar Ka'bah. Cahaya kebenaran memudar. Mekah menjadi pusat perdagangan dan ritual, tapi kehilangan makna spiritualnya. Di tengah kegelapan itu, Allah menyiapkan cahaya baru. Seorang anak yatim lahir di tahun ketika istana Kisra retak dan api Majusi padam. Namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fajar baru bagi Mekah dan seluruh dunia. Di usia 40 tahun, Muhammad menyendiri di Gua Hira, merenungi langit dan bumi. Malam itu turunlah wahyu pertama. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sejak saat itu, cahaya wahyu menerangi hati manusia. Tapi, dakwah beliau tidak mudah. Kaum Quraisy menolak keras, bahkan menyiksa para pengikutnya. Namun beliau tetap sabar, karena beliau tahu cahaya kebenaran tak bisa dipadamkan oleh kegelapan. Setelah bertahun-tahun perjuangan, beliau kembali ke kota ini, bukan sebagai orang buangan, tapi sebagai pembawa rahmat. Ribuan pasukan Muslim memasuki Mekah dengan damai. Tak ada pedang yang terhunus. Nabi berdiri di hadapan Ka'bah dan berkata, "Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap." Berhala-berhala dihancurkan satu persatu. Suara takbir menggema di seluruh Mekah. Kota ini pun kembali pada fitrahnya, kota tauhid dan perdamaian. Dari air mata Hajar hingga kemenangan Rasulullah, Mekah adalah kisah tentang iman, kesabaran, dan janji Allah yang selalu ditepati. Kini, jutaan orang datang setiap tahun, bukan hanya untuk melihat Ka'bah, tapi untuk menghidupkan kembali doa yang sama. Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu tertuju ke rumah-Mu Mekah, bukan sekadar kota. Ia adalah simbol dari perjalanan jiwa manusia, dari kegelapan menuju cahaya. Jika kisah ini menggetarkan hatimu, bagikan agar lebih banyak yang tahu bahwa setiap tempat tandus bisa menjadi sumber kehidupan jika diisi dengan iman.